Hari ini saya ingin berbicara tentang persoalan debater. Artinya adalah para pendebat itu yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan. Dan memang saya harus juga disclaimer dulu, saya bukan seorang debater. Dan memang saya tidak setuju dengan debat-debat agama. Dan karena itu video saya ini bukan mengajak debat agama, tapi menjelaskan mengenai debater ataupun debat-debat agama itu, orang-orang yang berdebat itu perlu memikirkan jalan keluar lain daripada cara-cara debat terkait dengan agama. Memperhatikan banyaknya debater, ya, orang-orang yang berdebat itu yang disasar undang-undang penodaan agama, sejatinya debat-debat agama itu tidak produktif dan perlu segera disudahi. Menurut saya demikian. Karena terlalu banyak orang-orang yang tersasar dengan undang-undang penodaan agama. Jadi lebih baik dengan memperhatikan risiko-risiko yang dialami oleh para debater yang tersasar undang-undang penodaan agama, sejatinya debat-debat agama yang tidak produktif itu perlu digantikan alternatif lain seperti dialog damai agama yang tidak saling mengalahkan. Jikalau debat-debat agama itu dilandasi semangat damai, agama mestinya tidak perlu masuk dalam debat-debat yang saling mengalahkan. Dan apalagi ketika debat-debat itu berisi hujatan atau penghinaan terhadap agama. Tetapi agama perlu disampaikan dengan cara yang santun, dialog damai yang tidak saling mengalahkan. Karena persoalan agama adalah persoalan iman, bukan persoalan rasional atau berusaha mencari konsistensi daripada rumusan iman yang berbeda. Apalagi ketika iman yang berbeda itu mencoba menjelaskan iman lain, tentu saja kacamata yang digunakan atau dogma yang digunakan atau teori yang digunakan tidak tepat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bukan pengumpulan data, tetapi adalah pemaksaan persepsi yang akhirnya menimbulkan saling menjatuhkan. Klaim-klaim agama yang absolut jika disampaikan dalam bentuk debat, maka yang terjadi adalah usaha membuktikan ada ketidakkonsistenan pada agama tertentu dan kemudian memberikan kepada pihak lain, yaitu pilihan adanya agama yang lebih konsisten. Ini berarti debat agama itu saling mengalahkan. Padahal tidak ada klaim-klaim yang absolut daripada rumusan iman. Rumusan agama itu tidak ada klaim yang absolut. Bukan berarti saya orang relativisme. Relativisme itu harus dipahami dalam kaitan filsafat relativisme. Jadi saya sedang bicara tentang agama. Debat seperti itu jelas mengarah pada usaha saling mengalahkan. Apalagi ketidakmatangan debater itu mudah membawa debat kepada usaha-usaha menjelek-jelekan agama. Kita sering mendengar usaha-usaha menjelekkan agama itu tak patut sebenarnya diungkapkan di publik, di media sosial. Dan saya pikir agama-agama yang lama itu yang menampilkan wajah damainya tidak perlu terjerumus masuk menjelek-jelekan agama lain, apalagi dengan alasan persaingan marketing agama. Jadi apalagi ketika usaha tujuan utama daripada pendebat itu mencari keuntungan uang atau menjadi konten kreator yang tersohor. Karena debat-debat ekstrim itu membuat video-video mereka menjadi viral dan secara langsung mempengaruhi pendapatan para debater itu. Tapi kita tidak layak menerima uang dengan menyesatkan orang lain dan tanda kutip menyampaikan kata-kata yang tidak tepat. Apalagi kemudian membuat situasi masyarakat, ketertiban masyarakat terganggu, dan itu akan disasar dengan undang-undang
penistaan agama atau penodaan agama. Menariknya, ternyata juga ada usaha tukar guling debater yang disasar undang-undang penistaan agama dari kelompok yang menamakan diri berbeda agama, menimbulkan pertanyaan juga untuk kita. Apakah ada persaingan marketing agama yang betul-betul terjadi, yang memanfaatkan debater itu sebagai buzzer agama? Nah, ini kita perlu hati-hati, perlu waspada ya para tokoh agama yang memanfaatkan media sosial ini, jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang tidak tepat. Bukankah penghakiman agama yang benar itu dari Tuhan? Apalagi saat ini ada 2.500 agama di dunia ini. Dan medsos memungkinkan perjumpaan agama-agama itu. Kita perlu menghindari stigma pada agama dan kepercayaan yang berbeda untuk dapat berdialog dengan santai. Teman-teman di ateis pernah bertanya juga, atau teman-teman yang anak-anak muda itu pernah bertanya juga di medsos banyak, bisakah kita bicara agama dengan santai? Karena mereka melihat di medsos pembicaraan tentang agama selalu saja penuh dengan ketegangan, saling mengalahkan, klaim-klaim kebenaran, bahkan tidak jarang saling menjelekkan, saling menghujat. Menurut saya, debater agama perlu diganti dengan dialog agama yang tidak saling mengalahkan. Dialog agama terkait dengan Sang Pencipta yang Maha Kasih. Jika kita semua sama-sama ingin mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, mengapa kita tidak dapat saling belajar saja? Saya pikir ini merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari bersama atau ingatkan bersama. Sekali lagi, bukankah penghakiman agama yang benar itu dari Tuhan? Dan jangan lupa ada 2.500 agama di medsos ya. 2.500 agama di dunia ini. Nah, kalau 2.500 agama bertarung di medsos, saling mengklaim yang paling benar, kira-kira kita bisa bayangkan betapa sulitnya anak-anak muda itu menentukan mana agama yang paling benar. Kenapa kita tidak menampilkan saja kondisi agama-agama itu apa adanya dan tidak saling mengalahkan, sehingga dialog agama menjadi dialog yang santai dan pemilihan agama dari mereka yang biasa berada di medsos, pemilihan itu tidak membuat mereka pusing, tetapi mereka bisa memilihnya dengan bebas, tergantung daripada kerelaan mereka sendiri. Kiranya debat-debat agama bisa kita gantikan dialog damai agama-agama yang tidak saling mengalahkan. Kita tidak perlu menjelaskan tentang agama lain karena kita tidak punya iman dengan agama itu. Tapi kita boleh mendengarkannya dan kita sama-sama saling mendengarkan sehingga kita bisa mengetahui tentang agama-agama yang berbeda itu, dan secara bersamaan juga menolong kita memahami agama kita dengan lebih baik. Hanya sekali lagi, debat-debat penistaan agama tidak perlu kita lakukan. Kita mungkin saat ini sudah tahu ada banyak korban-korban dari penistaan agama atau yang disasar dengan undang-undang penodaan agama seperti Juma, Nora Aritonang, Ratu Entau, dan terakhir Roni Simamora. Saya mendengar dari beberapa video Roni Simamora ini dijebak dalam sebuah debat dan kemudian digerebek basah. Tapi sebenarnya sih bukan persoalan jebak-menjebak. Kalau kita memang berbicara dengan benar, maka harusnya juga tidak terjadi. Tapi kita juga mesti waspada. Ada banyak orang mungkin yang akan menggunakan medsos itu untuk kepentingan individu, untuk kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan publik. Tapi biarlah media publik memenuhi kebutuhan publik, sehingga publik menjadi dewasa dan kita bisa hidup damai dalam ruang publik.